Anda kembali debat publik kedua calon bupati dan wakil Bupati Tambro 2024. Seperti janji saya tadi pemirsa dan juga hadirin bahwa di sesi ini, di segmen ini kita akan menyaksikan bagaimanakah penampilan para calon bupati yang akan menjawab pertanyaan dari panelis. Tapi sebelumnya kami persilakan terlebih dahulu kepada pasangan calon untuk dapat menuju ke podium masing-masing. Dan sebelum acara dimulai, para pasangan calon, baik itu calon bupati maupun calon wakil bupati telah memilih huruf pertanyaan dari panelis dan nanti akan kami bacakan di segmen 2 dan juga segmen 3 nanti. Dan di segmen ini sekali lagi kami ulangi, pertanyaan panelis akan dijawab khusus oleh calon bupati saja dan nanti akan ditanggapi oleh calon bupati lainnya. Kalau tadi di segmen penyampaian visi misi kita mulai dari nomor urut 1 dan di segmen ini akan kita mulai dari nomor urut 2. Tadi sebelum acara dimulai, ini calon bupati nomor urut 2 telah memilih huruf C yang akan dijawab dengan subtema paradigma baru pembangunan Papua. Bisa dilihat huruf C dan juga masih tersegel dengan rapi, artinya kerahasiaan ini terjaga dengan baik. Nanti pertanyaan ini akan dijawab oleh calon bupati nomor urut 2 dan ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 3. Kami mohon disimak baik-baik karena pertanyaan hanya akan saya bacakan satu kali saja. Pertanyaannya adalah, salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah pemberian makanan bergizi gratis bagi ibu hamil dan anak sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Tambrau. Program ini membutuhkan ketersediaan bahan pangan lokal yang cukup di daerah. Jika Anda terpilih, bagaimana komitmen pasangan calon dalam memberdayakan masyarakat untuk mendukung program tersebut? Silakan dijawab oleh calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Program kerja kami ketika terpilih 5 tahun. Yang pasti kami akan mendukung program kerja yang telah menjadi prioritas pemerintah pusat. Salah satunya pemberian makanan tambahan kepada anak usia sekolah. Ke depan kami rangkul seluruh UKM-UKM yang ada di Kabupaten Tambrau, terutama kelompok-kelompok tani, mama-mama pasar, agar mereka berkolaborasi dalam menciptakan kelompok-kelompok tani yang menghasilkan pangan lokal, hortikultura yang ada di Kabupaten Tambrau, sehingga memberikan dampak yang baik kepada pemberian makanan kepada anak-anak yang akan mendapatkan gizi di sana. Dengan program ini kami percaya bahwa kami akan membuka seluas-luasnya peluang kerja bagi UKM untuk mengambil bagian di dalam penyediaan bahan lokal maupun catering-catering yang akan dipersiapkan bagi anak-anak. Kami percaya dan kami sadari bahwa Kabupaten Tambrau membutuhkan penanganan yang baik. Karena kami telah berjalan 10 tahun. Ada beberapa program yang akan kami buat sebagai pilot, yaitu sekolah-sekolah. Sehingga program ini ke depan kami percaya bahwa akan berjalan untuk menumbuhkan baik, ekonomi. waktu habis, cukup. Terima kasih. Kalau begitu kami mohon berkenan kepada calon bupati nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Tolong dipertegas dalam rangka mengamankan program pusat, program nasional dari Presiden Republik Indonesia. Tolong dijabarkan kira-kira yang mendukung ketahanan pangan itu kira-kira sumber-sumbernya apa? Tolong dijelaskan. Pangan itu pangan apa harus jelas. Terima kasih. Masih banyak waktu, silakan yang ditambahkan Bapak. Ya, selain pangan, horti, dan sumber lain yang ikut mendukung. Nah, ini ketersediaannya berapa banyak di Kabupaten Tambrau, tolong disebutkan secara jelas dan rinci. Makasih. Cukup. Masih banyak waktu? Sudah cukup? Baik, kami tegaskan sekali lagi bahwa dalam sesi kali ini tidak ada tanggapan balik. Jadi hanya calon bupati menjawab pertanyaan panelis kemudian ditanggapi oleh
pasangan calon lain. Kalau begitu kami lanjutkan, ini adalah pertanyaan panelis yang akan dijawab oleh calon bupati nomor urut 3 dan nanti akan ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 4. Pertanyaan yang sudah dipilih oleh calon bupati nomor urut 3 adalah pertanyaan huruf F. Kita akan ambil, ini dia pertanyaan huruf F. Dan sekali lagi kami perlihatkan, masih disegel amplopnya, artinya kerahasiaan kami jaga betul dalam hal ini ya. Kami akan buka, harap disimak baik-baik karena pertanyaan akan saya bacakan satu kali. Pertanyaannya adalah, guna menjaga dan melestarikan hutan konservasi dengan luas wilayah sekitar 1,1 juta hektar, pemerintah Kabupaten Tambrau telah berkomitmen menolak segala bentuk izin investasi di bidang pertambangan yang berdampak pada kurangnya pengelolaan hutan. Hal ini menimbulkan kendala bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya alam di wilayah hak wilayahnya sehingga berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Jika Anda terpilih, apa langkah atau strategi yang paslon lakukan agar masyarakat dapat tetap mengakses sumber daya alam tanpa merusak hutan konservasi? Silakan dijawab oleh calon bupati nomor urut 3. Waktu Anda sama 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Kabupaten Tambrau bukan hanya PAD kita bisa peroleh dari tambang, tapi masih ada sumber daya alam lain yang kita bisa angkat sekalian untuk menjadi PAD Kabupaten Tambrau. Salah satu contoh, kelapa dalam di Kabupaten Tambrau itu bisa menjawab kebutuhan minyak goreng. Yang kedua, potensi lain, daging sapi di Kebar itu kita bisa angkat untuk menjawab kebutuhan pangan, terutama daging. Jadi bukan hanya kita bisa mengelola hutan, tetapi ada sumber-sumber lain yang kita bisa kelola secara maksimal untuk mendapatkan PAD di Kabupaten Tambrau. Masih banyak waktu, ada yang ditambahkan? Selain itu kita khusus tanaman pangan, contoh beras. Beras kita sudah bisa produksi sendiri. Kita sudah bisa buktikan saat saya masih jabat kepala dinas, kita sudah cetak sawah di Embun dan itu kita sudah buktikan dan kita sempat produksi untuk kasih makan masyarakat sebagian. Terima kasih. Ada yang ditambahkan cukup? Sudah cukup? Cukup. Baik, silakan langsung ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 4. Waktunya 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Jadi tadi pertanyaan adalah terkait dengan hutan konservasi dan menyangkut hasil dari tanah yang ada di dalam, terutama terkait tambang rakyat. Kita tahu apa yang terjadi, masalah yang ada sekarang adalah rakyat punya tanah, punya hasil ada di dalam, tapi tidak bisa diolah, izin tidak dikasih karena itu adalah hutan konservasi. Yang jadi permasalahan sekarang masalah ekonomi rakyat. Kita tahu bahwa Tambrau ini sekarang penduduknya nih kategorinya miskin paling banyak. Kita harus bicara jujur. Bagian ini adalah tugas pemerintah itu adalah bersama rakyat itu mencari solusi. Tambang itu kita bisa olah, tidak harus merusak lingkungan. Ada caranya, tapi harus didiskusikan dengan baik antara pemerintah, rakyat, dan juga pengusaha yang mengolah. Jadi hal ini harus kita pikirkan sama-sama dengan baik ke depan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan panelis untuk calon bupati nomor urut 4 dan nanti akan ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 5. Pertanyaan yang dipilih adalah pertanyaan huruf A. Bapak Ibu sekalian bisa dilihat pertanyaan huruf A. Dan masih tersegel karena kami betul-betul menjaga kerahasiaan dari setiap pertanyaan panelis. Saya akan bacakan satu kali, harap disimak dengan baik. Di mana pertanyaan dari panelis adalah, rencana pembangunan jangka panjang daerah wajib diselaraskan dengan rencana induk percepatan pembangunan Papua yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2023. Dalam rangka implementasi RIP 3 dibutuhkan data orang asli Papua atau OAP yang terpilah di Kabupaten Tambrau. Pertanyaannya, jika terpilih nanti, bagaimana komitmen pasangan calon dalam menyiapkan database orang asli Papua terpilah di Kabupaten Tambrau? Langsung dijawab oleh calon bupati nomor urut 4, waktunya 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara.
Ya, jadi terkait database saya pikir itu tinggal kita kerjasama dengan Dinas Catatan Sipil, kemudian Dinas Sosial, sehingga kita bisa data semua orang asli Papua dan juga lebih khusus lagi orang asli Tambrau, sehingga kita bisa tahu jumlahnya, kemudian penghasilannya seperti apa, latar belakang pendidikannya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, sehingga kita tahu, sehingga kita kelompokkan berdasarkan masing-masing kategori. Nah, sehingga rencana ke depan untuk membangun itu akan lebih mudah. Kita bisa menentukan langkah-langkah ke depan yang harus kita lakukan dengan baik. Saya kira itu yang utama. Terima kasih. Cukup. Masih banyak waktu, ingin ditambahkan? Oh, Ibu mau tambah? Ini khusus calon bupati, ingin ditambahkan? Sudah cukup? Cukup. Baik, langsung silakan ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 5. Waktu Anda 1 menit, dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih saudara pasangan calon nomor urut 4. Sudah bagus, tetapi perlu kami mempertegaskan bahwa ya di pemerintahan itu ada namanya Dukcapil, tapi juga ada kantor statistik. Dua instansi ini harus kita manfaatkan sehingga mereka itu yang punya tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendataan kepada orang asli Papua di seluruh tanah Papua. Memang benar di dalam peraturan Presiden nomor 24 tahun 2003 tentang rencana induk percepatan pembangunan Papua, di dalam pasal 4 sudah sangat jelas mengenai hak-hak dasar orang Papua yang harus dilaksanakan sehingga masyarakat Papua sejahtera. Baik, waktu habis, cukup. Kita lanjutkan. Kali ini giliran calon bupati nomor urut 5 yang akan menjawab pertanyaan dari panelis dan nanti akan ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 1. Pertanyaan yang sudah dipilih oleh calon bupati nomor urut 5 adalah pertanyaan huruf E. Bapak Ibu sekalian silakan huruf E. Dan masih tersegel, kerahasiaan masih tetap terjaga. Sama seperti sebelumnya, pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali Bapak, sehingga mohon disimak secara seksama. Dan pertanyaannya adalah, di dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 106 tahun 2021 pasal 29 mengatur tentang pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN dapat mengutamakan orang asli Papua atau OAP dengan persentase kuota 60 hingga 80%. Jika Anda terpilih, bagaimana komitmen pasangan calon dalam mengimplementasikan PP nomor 106 tahun 2021 tersebut di Kabupaten Tambrau? Waktu Anda sama, 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 106 tentang tahun 2003 mengenai orang asli Papua. Jika pasangan Hans Paraibabo dan Harun Bonipai terpilih menjadi bupati dan wakil bupati periode 2004-2004, maka prioritas pertama adalah dalam rangka memberikan kesempatan kerja kepada anak-anak asli Papua, maka prioritas adalah 100% untuk anak asli Papua diterima menjadi calon pegawai negeri sipil. Demikian, terima kasih. Masih banyak waktu, ada yang ingin tambahkan Bapak calon bupati? Khusus calon bupati, ada yang ditambahkan? Sudah cukup? Cukup. Cukup. Baik, langsung saja silakan ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh paslon nomor 5. Namun dia akan bertentangan. Saya adalah mantan wakil bupati dan saya tahu posisinya pas. Tidak mungkin di dalam ASN itu tidak, misalnya kita pemerintah daerah pusat punya 5 untuk dokter. Kami anak Papua tidak sampai dengan itu. Yang kedua, apa yang Pak sampaikan, saya yakin bahwa tidak sampai dengan 100%, karena kebutuhan daerah tidak melihat ke situ. Karena kekurangan Tambrau masih membutuhkan saudara-saudara dari luar yang bisa membangun. Mungkin 10 tahun, 20 tahun orang Tambrau siap untuk membangun dirinya sendiri. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Cukup.
Baik, kalau begitu kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Harap tenang terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan pertanyaan panelis yang akan dijawab oleh calon bupati nomor urut 1. Yaitu yang dipilih adalah huruf B. Bapak Ibu sekalian bisa dilihat huruf B. Dan masih tersegel dengan rapat dan juga rapi, artinya kerahasiaan masih tetap kami jaga di sini. Di mana sama seperti sebelumnya, pertanyaan akan saya bacakan 1 kali saja dan nanti akan ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 2 ya. Pertanyaannya adalah, sebagai perwujudan dari Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara atau ASN mensyaratkan bahwa jam kerja ASN adalah 37 jam 30 menit dalam 1 minggu dengan 5 hari kerja. Untuk memenuhi jam kerja tersebut diperlukan etos kerja yang baik dari setiap ASN tersebut. Pertanyaannya, jika terpilih nanti, bagaimana komitmen pasangan calon dalam memperhatikan dan mempertahankan etos kerja yang baik bagi ASN, mengingat kondisi infrastruktur, sarana, dan prasarana termasuk konektivitas di Kabupaten Tambrau belum memadai. Kalau begitu langsung saja silakan dijawab oleh calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kalau saya diberikan kepercayaan untuk jadi bupati dan saudara saya menjadi wakil bupati, maka kami akan siap akan membuat satu peraturan kepada pegawai negeri yang harus memenuhi. Karena Kabupaten Tambrau adalah kabupaten yang masih membutuhkan waktu. Waktu yang sudah ditentukan, kami harus bekerja sesuai dengan itu. Di luar daripada itu adalah waktu yang ya masing-masing. Kemudian aturan yang kami siapkan, dan untuk pegawai atau untuk ASN kami akan membuat satu peraturan untuk mencopot atau tegur secara aturan kalau dia tidak melanggar daripada aturan yang ada. Kalau dia turuti aturan, dia adalah anak yang baik dan kami akan perhatikan ke depan. Terima kasih. Masih banyak waktu, Bapak calon bupati, ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih. Sudah cukup? Baik, kalau begitu langsung saja silakan calon bupati nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Berbicara tentang etos kerja, kita harus memberikan rangsangan kepada para aparatur sipil negara yang bekerja. Kita tahu bersama bahwa Tambrau merupakan daerah baru dan masih dalam proses tahapan pengembangan di mana infrastruktur masih menjadi tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan etos kerja, ke depan kita harus memperhatikan sarana prasarana yang digunakan oleh aparatur sipil negara yang bertugas di sana. Salah satunya rumah layak huni untuk ditempati oleh para ASN atau aparatur sipil negara sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, memberikan dedikasi dengan baik pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang kedua, yaitu memberikan insentif yang layak kepada para ASN, baik itu ULP, uang lauk pauk, ataupun tambahan penghasilan bagi pegawai yang layak. Dan juga insentif yang layak bagi mereka yang bekerja di luar jam kerja. Terima kasih. Baik, waktu habis, cukup. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah dan juga semangat untuk seluruh pasangan calon. Baiklah hadirin dan juga pemirsa di rumah, kita sudah sama-sama saksikan bagaimana calon bupati menjawab pertanyaan dari panelis. Di segmen berikutnya kita akan melihat bagaimanakah pendalaman visi, misi dan juga program kerja dengan pertanyaan panelis yang akan dijawab khusus oleh calon wakil bupati saja. Tapi sesaat lagi tetaplah bersama kami di debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Tambrau 2024.